Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman mengklik video ini, berarti teman-teman ingin mengetahui apakah itu EPB dan bagaimana cara mencari EPB. Namun sebelum itu, yang belum subscribe video ini silahkan subscribe dulu. Oke, langsung saja. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Namun, ada 3 hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan EPB. Yang pertama, faktor suatu bilangan. Dan yang kedua, kita harus mengenal yang manakah bilangan prima. Dan yang ketiga, faktor persekutuan dari 2 bilangan. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah faktor suatu bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor suatu bilangan. Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Contoh, pembagian bilangan 6 dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu artinya adalah kita akan mencoba membagi 6 ini dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di antara bilangan 1 sampai 6 ini, yang manakah bilangan yang berhasil membagi habis bilangan 6 ini sendiri? Oke, langsung saja kita lihat contoh yang pertama. 6 dibagi 1 sama dengan 6, dan keterangannya adalah habis. Itu menunjukkan bahwa bilangan 1 telah berhasil membagi habis bilangan 6. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan keterangannya habis. Itu menunjukkan bahwa bilangan 2 telah berhasil membagi habis bilangan 6. Berikutnya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dan keterangannya adalah habis. Itu menunjukkan bahwa bilangan 3 telah berhasil membagi habis bilangan 6. Dan berikutnya, 6 dibagi 4 sama dengan 1. Dan keterangannya masih ada sisa 2. Ini menunjukkan bahwa bilangan 4 itu tidak berhasil membagi habis bilangan 6. Dan berikutnya 6 dibagi 5 sama dengan 1. Dan di sini keterangannya adalah sisa 1. Itu menunjukkan bahwa bilangan 5 ini juga tidak berhasil membagi habis bilangan 6 ini, ya. Dan yang terakhir, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Itu menunjukkan bahwa 6 dibagi 6 sama dengan 1 dan keterangannya habis. Ini menunjukkan bahwa 6 ini telah berhasil membagi habis bilangan 6 itu sendiri. Nah, kita lihat ya. Keterangan di samping di sini ya. 6 habis dibagi 1, 2, 3, dan 6. Jadi, 1, 2, 3, dan 6 merupakan faktor dari 6. Ya. 6 tidak habis dibagi 4 dan 5. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ya. Bahwa 6 dibagi 4 itu sama dengan 1 dan sisa 2. Berarti 4 ini tidak berhasil membagi habis bilangan 6. Begitu juga dengan 5 ini masih ada sisa 1. Dan 5 ini tidak berhasil membagi habis bilangan 6. Yang tidak berhasil membagi habis bilangan 6 itu merupakan angka tidak faktor. Dan bilangan yang berhasil membagi habis bilangan 6 itu merupakan faktor dari 6. Jadi kita lihat faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena bilangan 1, 2, 3, dan 6 merupakan bilangan yang berhasil membagi habis bilangan 6. Oke, itu saja penjelasan untuk faktor suatu bilangan. Dan kita akan lanjut ke bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Teman-teman boleh lihat ya pada angka bawah ini ya. Ini adalah bilangan prima ya teman-teman, mulai dari angka 2, 3, 5, sampai 23. Namun teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kenapa bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor saja ya.
yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Karena begini ya teman-teman, kita misalnya ambil contoh salah satu bilangan prima di bawah ini yaitu 7. Jika 7 ini kita bagikan dengan 1, tentu saja hasilnya adalah 7 dan hasil pembagiannya berhasil ya, berhasil habis ya teman-teman. Maka 1 tadi merupakan faktor dari 7. Kemudian 7 kita bagikan dengan 7 itu sendiri dan hasilnya adalah 1. Dan tentu saja hasil pembagiannya adalah habis. Dan 7 itu juga merupakan faktor dari bilangan itu sendiri ya. Maksudnya bilangan dari 7 itu sendiri ya teman-teman. Nah begitu ya. Itulah proses kenapa bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Nah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, kemudian seterusnya. Inilah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa kita bagikan dengan bilangan lainnya ya teman-teman. Hanya bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Oke, itu saja penjelasan untuk bilangan prima dan kita lanjut pada faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan dari dua bilangan. Jadi kita akan mencari faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Artinya adalah kita akan mencari ya bilangan atau angka yang sama dari kedua faktor tersebut ya. Nah, contoh kita lihat di sini ya, saya akan jelaskan ya contohnya. Faktor suatu bilangan dapat juga dicari menggunakan petak perkalian berikut ini. Nah, untuk mencari faktor sebenarnya masih banyak caranya, namun kita akan menggunakan petak perkalian seperti ini ya, teman-teman. Dan kita coba untuk yang 12 dulu ya. Di sini kita lihat 12, kemudian ada tanda perkalian di sini ya, tanda perkalian. Kemudian ini kenapa ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian di bawahnya ada 12, ada 6, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Ini kenapa ya teman-teman? Nah, ini karena angka-angka yang bisa dikalikan dengan angka lain agar hasilnya 12 ya teman-teman. Nah, contoh ya, kita mulai dari angka 1. 1 itu dikalikan berapa? Hasilnya 12. Rupanya 1 dikalikan 12 hasilnya 12. Kemudian 2 dikalikan 6 ini hasilnya 12. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita coba angka 3. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Kemudian 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Kemudian kita cari lagi 5. 5 tidak ada ya teman-teman. Karena kalau kita ambil 5, 5 dikalikan 1 sama dengan 5. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Kurang ya teman-teman, kurang untuk mencapai 12. Kemudian kita coba 5 dikalikan 3 itu hasilnya 15. Lewat ya teman-teman. Jadi 5 itu tidak dipakai ya, tidak digunakan ya. Karena bukan merupakan faktor dari 12 ya. Kemudian kita lanjut yang 6. 6 bisa tidak? Rupanya bisa. 6 dikalikan 2 ya, 6 dikalikan 2 ini hasilnya 12. Ya, kemudian kita lanjut 7. 7 tidak bisa ya. Bukan tidak bisa, maksudnya bukan menjadi faktor karena jika 7 dikalikan 2 itu sama dengan 14, udah lewat dari 12. Apalagi kita ambil 8, ambil 9, 10 ya kan? Kemudian gimana kalau 11? 11 dikalikan 2 udah lewat ya, jauh lewatnya 22 kan. 11 dikalikan 2 sama dengan 22. Jika 11 dikalikan 1 sama dengan 11, kurang ya, kurang 1 saja lagi ya. Kemudian 12 ini kita kalikan 1. Ya tentu saja hasilnya 12. Nah, maka faktor dari 12 itu hanya angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Kemudian berikutnya 18 ya. 18 di sini ada juga tanda perkalian karena memang kita menggunakan petak perkalian ya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Tentu saja mungkin teman-teman sudah ya bisa mengerti ya kenapa ada angka-angka di bawah ini. Namun saya akan coba jelaskan lagi ya. Di sini ya kita lihat angka 1.
Angka 1 ini dikalikan berapa biar hasilnya 18? Rupanya dikalikan 18, ya dapat 18. Kemudian lanjut lagi 2. 2 ini dikalikan berapa biar hasilnya 18? Oh, rupanya dikalikan 9, dapatlah 18. Kemudian 3 dikalikan berapa biar hasilnya 18? Rupanya 3 dikalikan 6 ya teman-teman, dapat 18. Kemudian 9. 9 ini dikalikan 2 dapat 18. Kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa ini 8 tidak ada? Karena kalau kita ambil 8, 8 dikalikan 1 sama dengan 8. Kemudian 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Jadi kurang ya. Kemudian kalau kita akan dikalikan dengan angka yang lain, udah lewat ya teman-teman. Makanya 8 tidak diambil. Dan kita lanjut ke 9. 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Kemudian sampai seterusnya itu udah lewat ya. Udah lewat dari 18. Kemudian sampailah pada angka 18 itu sendiri. 18 dikalikan 1 sama dengan 18 gitu ya. Nah, jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian kita tulis. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya ini ya, jadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 18 ya. Faktor dari 18 ini ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian kita akan cari ya bilangan-bilangan yang sama dari faktor ini. Atau dari kedua faktor ini ya. Dari faktor 12 dan 18. Nah, kita lihat mana yang pasangannya ada sini. Rupanya yang punya pasangan atau yang sama itu 1, 2, 3, 4 tidak sama ya. Kemudian 6 ini sama, 6. Kemudian 12 tidak ada, 9 juga tidak ada, dan 18 juga tidak ada. Jadi yang kita ambil adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Kita tulis 1, 2, 3, dan 6. Nah, gitu ya. Jadi itulah ya faktor-faktor yang sama ya dari 12 dan 18 gitu ya teman-teman. Dan kita lanjut ke pembahasan inti yaitu EPB. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah masuki pembahasan inti yaitu kita akan mencari EPB ya teman-teman. Nah, kita menggunakan cara perkalian petak ya atau petak perkalian ya teman-teman. Sebenarnya masih ada cara yang lain untuk mencari EPB. Namun untuk video kali ini saya akan menggunakan petak perkalian saja. Mungkin ini adalah cara yang lebih mudah ya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ya coba mencari EPB-nya. Nah, teman-teman lihat di sini saya akan jelaskan lagi seperti yang tadi ya. 12, kemudian di sini ada tanda perkalian. Kemudian ini ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian di bawahnya ada 12, 6, 4, 3, 2, dan 1. Nah, itu artinya adalah ini merupakan angka-angka yang bisa kita kalikan dengan angka lain sehingga hasilnya 12. Contoh, 1 dikalikan 12 sama dengan 12. Kemudian 2 dikali 6 sama dengan 12. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. 12 dikalikan 1 sama dengan 12. Nah, ini adalah angka-angka yang bisa kita kalikan dengan angka lain sehingga hasilnya adalah 12. Dan ini merupakan faktor dari 12 ya. Kemudian kita lihat 18. 18 di sini ada tanda perkalian juga, kemudian di sini ada angka 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 ya teman-teman. Kemudian di bawahnya 18, 9, 6, 3, 2, dan 1 ya teman-teman. Oke, kita coba kalikan. 1 dikalikan 18 sama dengan 18. 2 dikalikan 9 sama dengan 18. 3 dikalikan 6 sama dengan 18. 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Kemudian 9 dikalikan 2 sama dengan 18. 18 dikalikan 1 sama dengan 18. Nah, ini adalah angka-angka yang kita bisa kalikan dengan angka lain sehingga hasilnya adalah 18 ya teman-teman. Dan ini disebut dengan faktor dari 18 ya. Maksudnya angka ini disebut dengan faktor dari 18. Nah, kita langsung masukkan saja. Faktor dari 12 adalah 1,
1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita ambil yang atas ya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita tulis di sini. Kemudian 18 ya. Faktor dari 18 ya. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dan kita tulis lagi faktor ya. Faktor dari 12 dan 18 yang sama. Ini artinya adalah bilangan-bilangan yang sama dari kedua faktor tersebut. Nah, kita lihat mana nih angka yang sama. 1 nih, 1, 2, 3, 6 ya. 4 tidak ada, 9 tidak ada, 12 tidak ada, 18 tidak ada yang sama. Yang sama hanya angka 1, 2, 3, dan 6. Kita tulis ya. Faktor dari 12 dan 18 yang sama adalah 1, 2, 3, dan 6. Begitu ya teman-teman. Kemudian kalau kita cari EPB yang mana ya? Kalau kita cari menggunakan perkalian ini, tinggal kita ambil saja angka yang sama tadi ya dan pilih yang terbesar. Jadi kita pilih angka-angka yang sama tadi dan pilih angka yang terbesar. Jadi dari angka 1, 2, 3, dan 6 manakah yang paling besar? Nah, yang paling besar itu adalah EPB-nya. Dan kita lihat bahwa 6 ini lebih besar dari 3, lebih besar dari 2 dan 1, maka 6 itu adalah EPB dari 12 dan 18. Nah, ini merupakan cara yang cukup sederhana untuk kita mencari EPB, teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai cara mencari EPB. Namun untuk video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana mencari EPB menggunakan pohon faktor. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe ya, agar kita dapat mengikuti perkembangan video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.